Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fathia, NIM E2019 B419 dari kelas Ekonomi Syariah 10. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori hambatan pembangunan, terutama di poin faktor penghambat luar negeri. Baik, langsung saja, faktor penghambat luar negeri. Nah, yang pertama yaitu perdagangan luar negeri. Bentuk hubungan ekonomi antara satu negara dengan negara lainnya adalah melalui ekspor dan impor. Perdagangan tersebut terjadi di dunia internasional antara satu negara berkembang dengan negara berkembang lainnya, atau antara satu negara berkembang dengan negara maju. Keuntungan yang mungkin diperoleh oleh suatu negara dari perdagangan internasional sudah lama dianalisis oleh ahli ekonomi klasik. Apabila keuntungan tersebut benar-benar diperoleh, maka perdagangan internasional tersebut akan menjadi faktor pendorong pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara berkembang. Namun, kenyataannya yang sudah terjadi, perdagangan internasional justru lebih sering menguntungkan negara-negara maju dibandingkan mendorong pembangunan ekonomi negara berkembang. Nah, yang pertama yaitu peranan ekspor dalam pembangunan menurut Ricardo. Para ahli ekonomi klasik menganalisa mengenai peranan ekspor dalam pembangunan ekonomi. Ahli ekonomi klasik antara lain Ricardo, Smith, dan juga Mill telah menunjukkan bahwa perdagangan luar negeri dapat memberikan beberapa sumbangan yang pada akhirnya akan dapat mempercepat perkembangan ekonomi suatu negara. Nah, keuntungan dari perdagangan menurut kaum klasik, terutama yang dikemukakan oleh Ricardo, menunjukkan bahwa apabila suatu negara sudah mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, perdagangan luar negeri memungkinkannya untuk mencapai tingkat kesempatan konsumsi yang tinggi dibandingkan tidak melakukan perdagangan luar negeri. Smith dan Mill juga mengemukakan dua keuntungan lainnya dari hubungan ekonomi dan perdagangan luar negeri, yaitu memungkinkannya suatu negara untuk memperluas pasar dan hasil-hasil produksinya dan menggunakan teknologi yang dikembangkan di luar negeri yang jauh lebih baik dibandingkan teknologi yang ada di dalam negeri. Nah, yang kedua yaitu peranan ekspor menurut Smith dan Mill. Adam Smith, salah satu ahli ekonomi klasik, berpendapat bahwa perdagangan luar negeri dapat memberikan dua keuntungan utama, yaitu perluasan pasar dan kemungkinan diperkenalkannya teknologi baru. Pada hakikatnya, Adam Smith berpendapat bahwa pertama, dengan adanya perdagangan luar negeri, suatu negara dapat menaikkan produksi barang-barang yang sudah tidak dapat dijual lagi di dalam negeri. Nah, akan tetapi masih dapat dijual ke luar negeri. Selanjutnya, dengan adanya ekspor tersebut, negara dapat mengimpor barang-barang luar negeri. Bukan saja akan memperbesar tingkat produksi, tetapi juga akan menambah jumlah barang yang dapat dikonsumsi oleh penduduknya. Keuntungan yang kedua, bahwa perluasan pasar yang terjadi akan mendorong sektor produktif untuk menggunakan teknik produksi yang lebih tinggi produktivitasnya. Perdagangan internasional akan mempertinggi tingkat spesialisasi, mempertinggi efisiensi penggunaan mesin yang ada, dan akan mendorong usaha-usaha untuk memperbaiki efisiensi proses produksi dengan mengadakan inovasi atau pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Keuntungan lain yang dijelaskan oleh Mill adalah adanya kesempatan bagi negara untuk menggunakan teknik produksi yang lebih baik yang dapat diperoleh dari negara-negara yang lebih maju, mengimpor modal dari negara-negara lain, dan dengan demikian dapat meningkatkan produksi di atas yang mungkin dicapai apabila pembentukan modal hanya dibiayai oleh modal yang dikerahkan di dalam negeri, dan mengembangkan ide-ide baru yang akan dapat menghancurkan pengaruh kebiasaan-kebiasaan lama, menciptakan keinginan-keinginan baru, mengembangkan cita-cita baru, dan memperluas perdagangan ke depannya. Sebagian besar negara berkembang saat ini adalah negara jajahan, yang sistem perekonomiannya mewarisi sistem penjajahan, yaitu sistem perekonomian kolonial. Begitu pula dalam perdagangan internasionalnya, masih dikuasai oleh struktur ekspor kolonial. Adapun yang dimaksud dengan struktur ekspor kolonial adalah struktur ekspor suatu negara yang memiliki 3 ciri pokok, yaitu yang pertama, sebagian besar dari barang-barang yang diekspor merupakan hasil produksi primer atau pertanian seperti pertambangan, kehutanan, dan perikanan yang masih berupa bahan mentah atau belum diolah. Yang kedua, hasil produksi pertanian yang diekspor tersebut jenisnya sangat terbatas.
Yang ketiga, pada awalnya sektor ekspor tersebut dikembangkan oleh pengusaha-pengusaha yang berasal dari negara penjajah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.